Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Handayani dari kelas 23 Teknik Informatika Polytechnical Tex Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktikum mata kuliah pemrograman mobile pertemuan kedua dengan topik dasar pemrograman Kotlin. Nah, jadi Kotlin sendiri itu apa sih? Jadi Kotlin itu merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source. Program yang dibuat dengan bahasa pemrograman Kotlin ini akan dijalankan menggunakan JVM atau Java Virtual Machine. Dengan basis JVM ini, Kotlin itu dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi seperti aplikasi Android, iOS, aplikasi backend, dan lain-lain sebagainya. Nah, tujuan utama dari praktikum ini sendiri itu untuk memahami bagaimana pemrograman dasar dari Kotlin ini dengan mengenal activity, komponen, dan event listener, serta kita akan memahami bagaimana pemanfaatan antarmuka sederhana dengan constraint layout dalam membangun aplikasi Android. Nah, pada praktikum ini, fitur utama yang harus dipenuhi adalah membuat tampilan dan logika sederhana untuk menghitung sebuah bangun datar dan juga bangun ruang. Di mana pada kesempatan kali ini, program akan dirancang untuk menghitung luas dan juga keliling dari sebuah bangun datar atau segitiga, dan juga menghitung keliling, luas permukaan, dan juga volume dari sebuah bangun ruang berupa kubus. Nah, program ini nantinya harus mampu untuk menerima inputan dari pengguna melalui edit text dan mengeluarkan outputnya berupa hasil perhitungan yang sudah dilakukannya pada layar. Untuk tantangan utama yang ditemukan pada praktikum kali ini adalah pengaturan tata letak atau layout dengan constraint layout yang seringkali itu sedikit sulit untuk diatur karena adanya komponen yang saling terhubung dan kadang memerlukan pengaturan constraint yang benar agar tampilannya itu rapi dan juga responsif. Nah, dari beberapa hal ini, untuk desain sendiri itu saya memutuskan untuk memakai constraint layout. Alasannya itu karena lebih fleksibel dalam mengatur posisi antar komponen. Karena dia memiliki fungsi drag and drop dibandingkan dengan linear layout yang harus kita coding satu-satu. Lalu juga menggunakan pengelola input dengan memanfaatkan edit text dengan input type-nya itu adalah number desimal karena saya ingin nanti inputan itu bisa berupa koma. Nah, lalu untuk outputnya sendiri itu saya memanfaatkan text view untuk menampilkan data hasil inputan dan juga hasil perhitungan dengan nanti memanfaatkan fungsi set text. Selama proses pengerjaan ini ada satu error yang lumayan sering saya temukan, yaitu adalah error berupa none of the following candidate is applicable, fun big decimal times dan big decimal. Nah, ini terjadi saat saya melakukan proses menghitung nilai inputan secara langsung dari edit text. Karena penggunaan edit text sendiri itu berupa data yang editable yang tidak bisa digunakan untuk proses aritmatika, sehingga akan muncul error seperti di video ini. Nah, penyebab error ini itu terjadi karena program itu membaca bahwa data yang diinputkan itu adalah data yang editable, di mana penggunaan edit text itu tidak bisa dilakukannya perhitungan dengan data yang editable. Nah, perhitungan aritmatika seperti tambah, kurang, kali, ataupun bagi itu bisa dilakukan kepada data bertipe numerik seperti integer, double, dan juga float. Sedangkan data yang editable itu tidak bertipe numerik. Nah, untuk memperbaiki hal ini, data inputan yang diterima oleh program itu harus terlebih dahulu diubah datanya bertipe numerik. Nah, dalam hal ini penting untuk terlebih dahulu diubah ke dalam string dengan fungsi toString. Lalu dengan fungsi toDouble atau toDouble or null atau toInteger atau toInteger or null. Nah, karena fungsi seperti perubahan ke dalam integer dan double itu hanya didefinisikan di kelas string. Sedangkan data editable pada edit text itu tidak memiliki pendefinisian fungsi numerik, sehingga tidak bisa langsung digunakan atau diubah ke dalam bentuk angka tanpa adanya konversi ke dalam bentuk string terlebih dahulu. Seperti yang contoh nih, dalam inputan akan ditambahkan toString dan juga toDouble or null. Nah, selanjutnya selain error ini, ada beberapa error juga yang saya temukan dan juga human error. Yang pertama itu ada penggunaan toDouble or null. Nah, toDouble or null itu bisa menghasilkan error karena data yang nullable itu bukan data yang pasti, sehingga akan terjadi error nantinya karena Kotlin itu akan kebingungan saat akan melakukan operasi aritmatika.
Untuk memperbaiki hal ini, kita bisa menambahkan pengecekan kondisi dengan if else untuk kondisi null, atau bisa juga menambahkan delay default jika inputannya kosong. Nah, selanjutnya itu ada pada bagian edit text. Sebelumnya saya tidak menambahkan, saya membuat input type itu menjadi number saja, sehingga dia hanya bisa menerima angka bulat atau integer. Nah, saat melakukan percobaan untuk meriksa apakah logikanya sudah benar, di sini telah cobakan untuk memasukkan angka berkoma, tetapi bilangan berkomanya selalu tidak terdeteksi karena penggunaan input type number. Oleh karena itu, saya mengubahnya menjadi number desimal, sehingga titik desimal itu bisa diinputkan nantinya. Nah, selanjutnya untuk dari praktikum yang telah saya lakukan pada praktikum kedua ini, saya memahami beberapa konsep inti. Dari pembelajaran praktikum kali ini itu ada pemahaman terhadap pemrograman Kotlin, yaitu bagaimana prosesan input-output pada Kotlin di Android, serta bagaimana cara kerja dan juga pemanfaatan komponen-komponen yang ada. Di mana berdasarkan praktikum ini dapat diketahui bahwa yang pertama adalah pembuatan package. Package di Android Studio itu sendiri berfungsi sebagai folder pengelompokan file seperti file activity Kotlin, file layout XML, atau resource lainnya seperti gambar dan juga string. Semuanya itu kita kelompokkan dalam package agar nanti tersusun rapi dan mudah untuk ditemukan. Lalu yang selanjutnya ada file untuk membuat activity. Activity itu merupakan komponen utama dalam aplikasi Android yang fungsinya sendiri itu untuk sebagai tempat user berinteraksi. Nah, activity itu juga menjadi penghubung antara logika program Kotlin dan juga antarmuka XML. Nah, setiap tampilan termuka nantinya bakal diatur di activity yang berbeda. Dalam praktikum ini telah saya buat sebuah activity untuk menghitung bangun data dan juga bangun ruang. Setiap pembuatan activity nantinya itu akan tercipta dua file, yaitu file activity itu sendiri dan juga file tipe XML untuk mengatur antarmuka. Sedangkan file activity itu untuk mengatur logika nantinya. Selanjutnya ada juga fitur debugging berupa logcat, dimana itu untuk menampilkan pesan log dari aplikasi yang sedang dijalankan. Nah, seperti yang dapat dilihat di contoh, dari sini kita juga bisa lihat apakah ada error, pesan log, atau informasi jalannya aplikasi. Selanjutnya itu ada juga pemanfaatan dari emulator, di mana emulator sendiri itu dipakai sebagai simulasi perangkat Android yang berjalan di komputer. Dengan emulator ini kita bisa menjalankan aplikasi itu tanpa harus selalu menggunakan handphone. Seperti yang dapat dilihat. Nah, ini emulator ini harus di-download terlebih dahulu setelah kita berhasil mendownload Android Studio. Selanjutnya ada penamaan ID komponen yang unik. Jadi hal ini tuh diperlukan agar nantinya komponen itu bisa dipanggil dan juga digunakan di dalam kode Kotlin. Contohnya seperti komponen edit text dengan ID input alas seperti yang dapat dilihat di video, di mana itu digunakan untuk mengambil nilai alas dari segitiga yang diinputkan dari pengguna. Di sini nantinya akan dilakukan inisiasi komponen terlebih dahulu seperti yang dapat dilihat di sini. Baru nanti kita panggil dengan nama variabel yang telah kita inisialisasikan. Nah, selanjutnya ada constraint layout, di mana itu digunakan untuk mengatur posisi komponen secara fleksibel. Nah, tantangan dalam penggunaan layout ini adalah pengaturan tata letak komponennya yang agar tidak saling menimpa dan tetap responsif. Setiap melakukan pengaturan constraint dengan drag and drop ini, IDE nantinya akan secara otomatis menambahkan kode programnya. Seperti yang dapat dilihat. Nah, pengaturan ini itu dilakukan dengan memanfaatkan keempat titik yang ada saat komponen ditekan, seperti gambar di bawah atau yang bisa dilihat di video. Lalu kita bisa menyambungkannya ke parent atau sisi layar atau kepada komponen lainnya antar titik mereka. Selanjutnya juga ada edit text. Di sini yang saya gunakan itu untuk menerima inputan data dalam bentuk teks yang editable. Data editable itu nantinya harus diubah ke dalam string dan diubah lagi ke dalam bentuk numerik sebelum digunakan dalam perhitungan. Jika tidak digunakan untuk melakukan perhitungan, tidak perlu diubah ke dalam bentuk numerik. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan event listener, di mana ini untuk menangani aksi dari pengguna. Jadi seperti contohnya, seperti yang dapat dilihat di video, ketika button submit itu ditekan, maka akan memicu logika perhitungan yang ada di dalamnya setelah inputan diterima dan menampilkan hasilnya pada layar. Nah, dari yang saya tangkap, untuk hubungan materi ini dengan materi sebelumnya, pada pertemuan praktikum sebelumnya itu telah dibahas secara singkat mengenai apa itu Kotlin dan bagaimana cara melakukan instalasi Android Studio serta pembuatan proyek baru. Jadi hal ini tuh harus diketahui
karena merupakan dasar yang penting untuk memahami bagaimana kita cara menyiapkan lingkungan pengembangan sebelum melanjutkannya ke tahap praktikum selanjutnya. Nah, sehingga pada praktikum kali ini melanjutkan dasar tersebut dengan fokus pada implementasikan kode Kotlin dan penerapan interface atau antarmukanya di dalam project Android Studio. Nah, di mana secara sederhana nih, pertemuan pertama itu seperti sebuah wadah. Jadi kita menyiapkan wadah terlebih dahulu. Sedangkan pertemuan kedua kali ini itu kita bagaimana cara mengisi wadah yang telah kita siapkan itu dengan logika dan juga tampilan sederhana. Nah, pemahaman instalasi harus dilakukan karena tanpa adanya pemahaman dan juga persiapan lingkungan pengembangan tidak akan bisa kita menjalankan atau menguji kode Kotlin yang telah ditulis pada pertemuan kali ini. Seperti contohnya kalau misalnya emulator bermasalah, kita tidak bisa melihat bagaimana kode kita berjalan. Nah, logika program dan rancangan tampilan terbuka ini telah berhasil dibuat pada praktikum kali ini, yang menghasilkan aplikasi sederhana untuk melakukan perhitungan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Aplikasi ini dapat menerima inputan pengguna, kemudian memproses datanya menggunakan logika perhitungan yang telah diimplementasikan lalu menampilkan hasil perhitungannya kepada pengguna. Hasil akhir dari pengerjaan praktikum kali ini dapat dilihat pada video berikut berupa demo aplikasinya. Baiklah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih sudah menonton.